Memiliki sebuah hunian merupakan impian para keluarga baru. Sayangnya, semakin hari harga rumah semakin mahal dan lahan pembangunannya pun semakin sempit. Faktor-faktor tersebut tentu saja dapat menunda mimpi Anda memiliki rumah. Lahan sempit merupakan salah satu tantangan tersendiri ketika akan membangun rumah. Akan tetapi, beberapa orang memiliki pendapat bahwa ukuran rumah bukan menjadi tolak ukur untuk membangun rasa nyaman pada penghuni rumah. Jadi, di lahan yang sempit, Anda bisa membangun rumah yang nyaman dan fungsional. Membangun sebuah hunian adalah hal yang perlu direncanakan dengan matang dan teliti. Beberapa aspek seperti lingkungan, luas tanah, iklim, budget, dan sebagainya. Sebab jika tidak memperhatikan aspek tersebut, akan ada kemungkinan terjadi masalah ketika pembangunan ataupun ketika rumah selesai. Dan bagi Anda yang memiliki lahan sempit, opsi terbaik untuk membangun rumah adalah dengan menggunakan konsep desain rumah bergaya minimalis. Di mana pada video kali ini saya akan membagikan referensi desain rumah mungil dan minimalis yang berdiri di atas lahan yang sempit. Rumah ini berdiri di atas lahan lebar 4,5 meter serta panjang 14 meter. Dengan ukuran bangunan lebar 4,5 meter serta panjang 9 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, kamar mandi, balkon, powder room, ruang cuci, dapur, dan ruang kerja. Walaupun berada di lahan yang sempit, namun rumah ini masih terdapat halaman depan yang cukup luas, dengan ukuran halaman yaitu lebar 4,5 meter serta panjang 3,5 meter. Pada halaman depan ini bisa digunakan untuk tempat tanaman sebagai area penghijauan, di mana area yang dipakai untuk tanaman ini berukuran panjang 3,5 meter serta lebar 1,8 meter. Sedangkan untuk area lainnya digunakan untuk jalan masuk rumah sekaligus tempat parkir sepeda motor. Pada bagian depan rumah ini terdapat sebuah bukaan kaca yang berfungsi untuk pencahayaan alami pada ruang bawah tanah. Bukaan kaca ini juga bisa dibuka tutup. Jadi selain untuk pencahayaan ruang bawah tanah, bukaan kaca ini juga bisa meneruskan sirkulasi udara. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Rumah ini menggunakan konsep rumah mungil modern ala Jepang. Seperti rumah Jepang pada umumnya, rumah ini juga terdapat genkan. Genkan berfungsi sebagai pembatas antara area dalam dan area luar rumah. Area tersebut menjadi tempat bagi penghuni maupun tamu melepas alas kakinya sebelum masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, pada genkan ini umumnya terdapat rak untuk menyimpan alas kaki. Jika Anda perhatikan, terdapat undakan atau tangga dengan tinggi 5 cm yang membatasi genkan dengan area dalam rumah. Tangga tersebut bisa dikatakan mempunyai fungsi mirip dengan batas suci yang ada di masjid atau musola. Tangga tersebut menjadi tempat terakhir bagi para penghuni rumah atau tamu menggunakan alas kaki. Jadi, Anda harus melepas alas kaki ketika memasuki area dalam rumah yang levelnya lebih tinggi dari genkan. Berpindah dari area genkan, lanjut kita ke ruang cuci pakaian atau gudang mini. Ruangan ini berukuran panjang 3 meter serta lebar 1,8 meter. Untuk tempat mesin cuci dan juga pengering pakaiannya menggunakan penutup semacam pintu lemari yang digeser. Selain sebagai tempat mesin cuci dan juga mesin pengering, lemari ini juga sebagai tempat penyimpanan barang yang jarang digunakan. Untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada ruangan ini masih terdapat bukaan jendela yang cukup besar. Berpindah dari ruang cuci pakaian, lanjut kita ke area powder room. Ruangan ini berukuran panjang 1,8 meter serta lebar 1,2 meter. Powder room merupakan sebuah ruang toilet kering berukuran kecil di dalam rumah. Di dalam ruangan ini biasanya terdapat wastafel, kloset duduk, dan sebuah cermin untuk merias diri. Berpindah dari area powder room, lanjut kita ke area dapur. Ruangan ini berukuran panjang 4,5 meter, lebar 4 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran yang cukup luas,
Area dapur ini bisa dilengkapi dengan kitchen set yang berukuran besar, kitchen island, dan juga meja makan. Dan dikarenakan rumah ini tidak terdapat ruang keluarga, jadi selain untuk tempat masak dan juga makan, dapur ini digunakan sebagai tempat untuk berkumpulnya anggota keluarga. Konsep rumah seperti ini cukup sering diterapkan di rumah mungil modern ataupun apartemen studio. Tapi keadaan atau konsep rumah seperti ini mungkin tidak cocok untuk Anda yang lebih suka memiliki ruang keluarga secara terpisah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada ruangan ini terdapat meja makan dan juga kitchen island. Dengan ukuran meja makan yaitu panjang 120 cm serta lebar 80 cm. Di mana meja makan ini bisa digunakan untuk 4 orang. Namun, jika ada tamu atau kerabat yang berkunjung, terdapat 3 kursi tambahan yang terdapat pada kitchen island. Jadi, selain sebagai tempat sink dan juga storage, kitchen island ini juga berfungsi sebagai tempat makan tambahan. Dan untuk ukuran kitchen island-nya yaitu panjang 167 cm serta lebar 90 cm. Selain tersedianya lahan yang sempit, di era modern ini kemungkinan besar di bagian samping kiri, kanan, dan juga belakang terdapat rumah tetangga. Jadi, untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, perlu adanya space atau ruang untuk void. Jadi, walaupun rumah ini memiliki lahan yang sangat terbatas, namun rumah ini masih menyisihkan space untuk void ataupun halaman belakang. Ukuran halaman belakang ini yaitu panjang 4,5 meter serta lebar 1,5 meter. Halaman belakang ini bisa ditempatkan beberapa tanaman agar rumah terasa lebih sejuk lagi. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju ruang bawah tanah. Akses menuju ruang bawah tanah yaitu melewati tangga. Dengan ukuran tangga lebar 87 cm serta tinggi anak tangga 20 cm. Ruangan ini berukuran panjang 4,5 meter, lebar 4 meter, serta tinggi ruangan 2,6 meter. Ruangan ini digunakan sebagai ruang kerja, di mana dengan ukuran yang sangat luas, membuat ruang kerja ini bisa ditempatkan peralatan kerja ataupun furnitur yang cukup banyak. Dan walaupun berada di bagian bawah, ruang kerja ini masih terdapat bukaan jendela untuk pencahayaan alami pada ruangan. Untuk sumber cahaya atau bagaimana cahayanya masuk sudah saya singgung di awal video, di mana pada bagian depan rumah terdapat void kecil yang ditutupi kaca. Dan jika Anda tidak membutuhkan ruang kerja, ruangan ini bisa dialihfungsikan menjadi ruang keluarga ataupun ruangan lainnya. Lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga. Dengan ukuran tangga lebar 87 cm serta tinggi anak tangga 20 cm. Pada lantai 2 ini terdapat kamar mandi yang berukuran panjang 4 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan 2 unit wastafel, kloset duduk, serta area shower. Kamar mandi ini masih terdapat bukaan jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami. Dari kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur anak. Kamar anak ini berukuran panjang 4,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Karena ukurannya cukup luas, jadi kamar anak ini dibagi menjadi 2 kamar, di mana sekat atau pemisah kamar ini menggunakan lemari pakaian. Jadi selain lebih menghemat tempat, penggunaan sekat menggunakan lemari pakaian juga akan lebih menghemat biaya, dikarenakan tidak perlu menambahkan dinding tambahan. Dan, walaupun ukuran kamar anak ini menjadi sempit, namun kamar anak ini masih bisa ditempatkan meja belajar dan juga tempat tidur single size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 90 cm. Kamar anak 1 dan kamar anak kedua memiliki ukuran yang sama, begitupun juga perlengkapan furniturnya. Selain itu, masing-masing dari kamar anak ini juga terdapat bukaan jendelanya. Jadi, sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada kamar ini akan tetap maksimal. Dari area kamar anak, lanjut kita ke kamar tidur utama.
Kamar ini berukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan meja rias, lemari pakaian, 2 unit bedside table, serta tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar ini terdapat bukaan pintu geser ke arah balkon, di mana kamar ini dilengkapi dengan balkon yang berukuran panjang 3 meter serta lebar 1,2 meter. Dengan adanya balkon, membuat rumah ini akan terlihat lebih menarik lagi. Selain bisa digunakan untuk tempat bersantai, balkon ini juga berfungsi sebagai tempat untuk mendistribusikan furnitur yang berukuran besar ke lantai 2. Jadi, jika Anda kesusahan memindahkan furnitur melewati tangga, Anda dapat memindahkannya melewati balkon ini. Nah, itulah desain rumah mungil yang dilengkapi dengan ruang bawah tanah. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Perlu diketahui bahwa membangun rumah seperti ini tidak cocok untuk daerah dengan dataran rendah ataupun daerah yang rawan terkena banjir. Karena jika terkena banjir, ruang bawah tanah akan terendam semuanya. Dan untuk estimasi biaya pembangunan, akan memakan biaya yang jauh lebih besar. Karena pembuatannya yang lebih susah serta material dinding ruang bawah tanah harus benar-benar diperhatikan. Karena jika sembarangan, akan membuat ruang bawah tanah menjadi lembab dikarenakan resapan air dari tanah. Dan kemungkinan besar dinding akan berjamur. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.